3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 batch 2 akan mempresentasikan materi pengetahuan manajemen mengenai mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Saya Wafiati Zarina Dini dengan NPM 10121142. Saya Kamala Dewi Kencana dengan NPM 10121137. Saya Isma Karimatul Fathi dengan NPM 10121141. Mari kita simak baik-baik penjelasannya. Mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, apa itu etika? Etika adalah prinsip-prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau sebuah kelompok dalam hubungannya dengan apa yang benar dan yang salah. Lalu, apa itu etika manajerial? Etika manajerial itu dapat digambarkan dengan 3 hal, yaitu bidang aturan UU atau standar legal, bidang etika atau standar sosial, dan bidang pilihan bebas standar perorangan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika manajerial adalah bidang yang tidak mempunyai aturan hukum tertentu, namun mempunyai standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama mengenai aturan moral yang mengatur seseorang, individu, atau perusahaan. Lalu, ada kriteria untuk pembuatan keputusan yang etis. Terdapat 4 kriteria atau pendekatan dalam pembuatan keputusan yang etis adalah 1. Pendekatan manfaat. Artinya konsep etika yang menyatakan bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Yang kedua, pendekatan individu. Pendekatan individualisme adalah konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan berjangka panjang individu yang akhirnya mengarahkan kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, ada pendekatan hak-hak moral. Pendekatan hak-hak moral ini memandang bahwa keputusan-keputusan tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang terakhir, ada pendekatan keadilan. Konsep etika yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan sikap tidak memihak. Faktor-faktor yang memengaruhi pilihan yang etis ada 2, yaitu manajer dan organisasi. Perilaku pengembangan moral ada 3, yaitu yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Dalam konteks sebuah organisasi, tingkat ini dikaitkan dengan para manajer yang menggunakan gaya kepemimpinan otokratis atau paksaan, di mana para karyawan diorientasikan untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Tingkat yang kedua adalah tingkat konvensional. Dalam konteks seluruh organisasi, para manajer belajar menyesuaikan harapan-harapan akan perilaku yang baik, seperti yang didefinisikan rekan kerja, keluarga, teman, dan masyarakat. Yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional. Prinsip individu dibimbing oleh suatu rangkaian nilai dan standar internal dan bahkan tidak akan mematuhi aturan
atau undang-undang yang melanggar prinsip-prinsip ini. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab sosial adalah kewajiban manajemen organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab diskresioner. Tanggung jawab diskresioner adalah memberikan kontribusi bagi komunitas dan kualitas kehidupan. 2. Tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika adalah menjadi etis, lakukan benar, dan hindari hal yang mencelakakan. 3. Tanggung jawab legal adalah yaitu mematuhi undang-undang. 4. Tanggung jawab ekonomi, yaitu menjadi menguntungkan bagi lingkungan sekitar. Tindakan perusahaan terhadap tuntutan sosial. Yang pertama ada obstruksi. Obstruksi adalah organisasi menolak tanggung jawab, menolak keabsahan bukti-bukti pelanggaran, berupaya merintangi penyelidikan. Yang kedua adalah defensif. Organisasi mengakui kesalahan yang berkaitan dengan kelalaian atau tidak bersifat obstruktif. Yang ketiga adalah akomodatif. Organisasi menerima tanggung jawab sosial atas tindakannya sebagai selaras dengan kepentingan publik. Yang keempat adalah proaktif, yaitu organisasi mempelajari tanggung jawabnya kepada masyarakat dan melakukan tindakan tanpa ada paksaan. Pemerintah dan tanggung jawab sosial. Bisnis dan pemerintah saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara. Pemerintah dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah berusaha membentuk praktik tanggung jawab sosial melalui saluran langsung. Pengaruh langsung seringkali diwujudkan peraturan, sementara pengaruh tidak langsung dapat mengambil berbagai bentuk. Yang paling sering adalah kebijakan pajak. Kemudian ada metode dalam menangani tekanan pemerintah. Yang pertama, ada kontak pribadi. Misalkan seorang eksekutif bisnis dapat mengontak seorang politisi secara langsung dan menyampaikan permasalahan dengan sebuah peraturan yang sedang dibahas. Yang kedua, ada lobbying, yaitu menggunakan orang atau kelompok untuk mewakili suatu organisasi atau kelompok secara formal di hadapan badan politik. Juga merupakan suatu cara yang efektif untuk mempengaruhi pemerintah. Yang ketiga ada komite tindakan politik. Adalah organisasi yang diciptakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan uang kepada para kandidat politik. Karyawan suatu perusahaan mungkin diminta untuk membuat sumbangan kepada komite. Tindakan politik tertentu karena manajer tahu bahwa komite tersebut akan mendukung kandidat yang memiliki pandangan politik yang sama dengan perusahaan. Yang keempat ada bantuan. Organisasi terkadang bergantung pada bantuan dan taktik yang mempengaruhi lainnya untuk memperoleh dukungan. Walaupun bantuan tersebut sah, tetapi bantuan masih rentan terhadap kritikan. Selanjutnya ada manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah yang dapat berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dan memberi sanksi pada yang melanggarnya. Menjadi partner yang baik kepada perusahaan atau masyarakat untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua bagi perusahaan. Muncul citra positif dari masyarakat, ada image bahwa kegiatan perusahaan memberi kontribusi positif bagi lingkungan, dan ada kerjasama yang kondusif antara dua belah pihak.
Yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antar masyarakat dan dua bisnis perlu diarahkan untuk menjalin kerjasama. Kemudian ada mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama ada kepemimpinan dengan contoh. Yang kedua ada kode etik. Yang ketiga ada pengungkapan penyimpangan. Dan yang keempat ada struktur etika. Etika dan revolusi manajemen. Menjadi etis dan bertanggung jawab secara sosial tidak merugikan sebuah perusahaan. Para manajer dan perusahaan dapat menggunakan kebijakan mereka untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki prestasi organisasi pada saat yang sama. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.